Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kepada Allah beserta Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja. Kalau pertama tadi, ada yang tahu sekarang kita belajar tentang materi apa? Sudah tahu Pak? Dia tahu? Minggu kemarin belajar poster? Belum Pak. Belum. Oke, kalau tahu kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Ini judul besarnya. Kita masuk ke materi. Kita lebih mengenal tokoh-tokoh Muslim yang berpengaruh di dunia. Nah, sekarang aku tanya, siapa yang di sini yang suka belajar matematika? Ada siapa? Rio Pak. Yo. Sebenarnya kalian tahu juga bahwasanya aljabar yang kalian pelajari sekarang pertama kali itu disusun oleh seorang ilmuwan Muslim bernama, ada yang tahu? Tidak. Tidak ada yang tahu. Siapa Pak? Penemu aljabar atau algoritma pertama kali Albert Einstein. Albert Einstein. Yang lain Tesla. Muslim. Oh Muslim Pak. Ini Pak. Saya juga ada Pak. Astagfirullahaladzim. Masih tahu Al-Khawarizmi. Oh ada apa ini Pak? Al-Jabar. Nah, hujan ya? Sedikit kita terasa kalau. Nah, ini kita wajib nikmati sekarang, tidak hanya begitu saja. Agar kami serta ilmu Muslim pada masa kemasan Islam. Kali ini kita akan mempelajari tentang masa kemasan Islam dan tokoh-tokoh ilmuwannya. Jadi kita akan membahas tentang masa kebudayaan Islam, masa kemasan Islam pada saat itu. Dan kita harus mengenal tokoh-tokoh, salah satunya Al-Khawarizmi ini, tokoh penemu aljabar atau algoritma di mana kita seorang Muslim penemu kali. Jadi di sini Pak ini aljabar rumus atau rumus. Aljabar itu salah satu rumus perhitungan di dalam matematika. oh siapa? Jadi terjadi masa-masa Islam itu terjadi sekitar abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Pertama di bawah dinasti Abbasiyah. Maka akan menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan berdirinya Baitul Hikmah, House of Wisdom, semacam universitas dan perpustakaan besar. Jadi saat masa kemajuan Islam itu di tahun 8 sampai 12 Masehi. Islam itu terjadi sekitar abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Tahun 8 ke 13 Masehi di dinasti Abbasiyah. Baghdad di saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan berdirinya Baitul Hikmah atau House of Wisdom, bisa disebut universitas atau perpustakaan besar saat itu. Nah, para ilmuwan ini dari berbagai wilayah Islam berkumpul untuk menjelmakan, mengembangkan dan meneruskan karya baru dalam bidang sains, filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, hingga seni. Itu kalau ilmuwan itu dari berbagai wilayah, baik dari Mesir, Turki, Arab atau manapun itu, mereka berkumpul di suatu tempat untuk mengaji, mengembangkan dan membahas terkait studi untuk bisa dengan ilmiah, kedokteran, bahkan di sini mereka mampu. Nah, kalau seperti kita tahu nanti ada Al-Khawarizmi atau Al-Jabar ini, beliau
dari tahun 1780 sampai 850 Masehi. Dulu saya Bapak Aljabar, jadi ini menunjukkan Bapak Aljabar. Karyanya Aljabar wakal berkawal dasar ilmu Aljabar juga memperkenalkan ya, angka nol. Mungkin saat itu kita belum tahu yang namanya angka nol pada masa itu. Jadi dia memang mungkin bukan tidak tahu angka nol, tapi tidak tahu apa setelah angka tadi. Sebelum angka saja, sebelum angka bisa jadi bagus dulu. Dampak konsep algoritma yang disebutkan oleh Al-Fawzi ini adalah beliau membangun dari dasar komputer modern. Aljabar atau algoritma itu termasuk dalam komputer modern seperti TikTok. Kalau kita scroll itu beda dengan kita scroll, kita scroll itu cewek atau itu berbeda-beda. Hanya sistem algoritma. Ada. Yang kedua itu ada Ibnu Sina. Ada tahu Ibnu Sina ini siapa? Guru sejarah. Ahli dalam kedokteran, dalam kedokteran, betul. Tahu kan sih pernah ada nama mereka karena memang sesungguhnya kita kenal di kalangan di buku-buku baru. Jadi Ibnu Sina itu di tahun 980 sampai 1030 Masehi dia adalah ahli kedokteran dan filsafat sekaligus. Karya beliau yaitu Al-Kanun fi Al-Tib Encyclopedia kedokteran yang dia lagi sampai 42. Jadi dia membuat buku dan buku itu yang menunjukkan dunia kesehatan sampai apa juga masih di dunia utama. Dan itu mungkin sudah berkembang lebih maju lagi kita coba. Nah, nilai pelajaran yang kita tahu dari Sina ialah dia gigi belajar sejak usia muda, mampu menghafal Al-Quran di usia 10 tahun. Pagi dia Sina dia bisa menghafal Al-Quran di umur 10 tahun. Ini sebab saya bingung pertama dengan orang-orang seperti ini. Kenapa? Mereka ini dididik atau memang bakat dari lahir. Soalnya saya pernah dengar orang bakat itu tidak ada yang ada usaha besar, yang manusia itu hasil dari usaha. Betul. Bagaimana saya setuju banget Pak, kalau Ibnu Sina ini memang bakat. Kenapa kita ada yang berpikir atau memang cara yang benar? Saya percaya ini bakat. Mungkin bukan bakat, lebih ke keturunan. Saya bahwasanya kalau kita keturunan dari ibu, ada pernah? Saya pernah dengar kan? Kalau bakat, kalau dia sebut bakat itu dilatih, dia berbakat. Nah ini mesti betul kalau disampaikan berbakat karena dia berlatih atas dasar orang tua yang mendidik dari awal. Akibat pendidikan tersebutlah Ibnu Sina menjadi penghafal Quran di usia 10 tahun. Dan dia berbakat karena itu tadi saat kalian sudah menguasai Al-Quran, kalian bisa menguasai seluruh isi dunia. Entah itu teori apapun itu. Fokus Ibnu Sina adalah di dunia filsafat dan kedokteran. Jawabannya, nah, yang ketiga, Al-Farabi. Nah, siapa dia? Di bidang apa Al-Farabi? Bidang ya, teknologi. Empat. Bidang apa? Teknologi. Empat. Teknologi. Al-Farabi itu di bidang filsafat, logika, dan musik. Kalian pernah dengar film Sufyan
Ini Pak, ini apa tokoh Islam nih, Pak? Mereka dulu dia ahli bidang, ahli apa kan? Bidang filsafat, logika dan musik. Al-Farabi. Kalian pernah dengar filsuf dari ini? Sokrates, Aristoteles, Plato. Ada orang kenapa? Karena kemerdekaan. Ya. Al-Farabi adalah guru kedua dari Aristoteles. Guru kedua dari Aristoteles. Jadi Aristoteles itu guru dengan pada guru dan Al-Farabi adalah temannya. Guru kedua dari Aristoteles. Kenapa Aristoteles lebih terkenal dibanding gurunya Al-Farabi? Aristoteles juga mungkin mata rasanya pandangan ini pandangan Al-Farabi ini kurang untuk pemikiran bersama. Oke, ini masanya Aristoteles mulai banyak minat dan pemikir mulai dari luar sana dan tidak seharusnya Eropa. Bila kita menyebut Aristoteles dari Eropa, dan seharusnya Eropa mengikuti pemikiran dari Muslim. Padahal budaya Aristoteles itu adalah Farabi. Nah, kaki Al-Farabi ini adalah Al-Madinah Al-Fadilah, negara utama membahas konsep masyarakat lokal. Dia lebih ke dalam pedesaan, membahas hal itu. Dia mengembangkan dari masyarakat lokal. Julukan dia, oke, ada lagi juga. Nah, yang keempat, Ibnu Majah. Lalu, siapa dia? Dia kan kita sebut yang sejarahan sosiologi adalah sosiologi dan sejarah sosiologi dan sejarah. Nah, dan yang kedua ialah bukan kelima mempengaruhi karya apa perlu karya berarti sebelum-sebelumnya namanya sudah kelima. Tidak, maksudnya belum kenapa nih bukan lima seperti asal baru ya, tapi buku di buku ada lima, bukan buku bukan lima. Buku bukan lima dan membahas dari peradaban, ekonomi dan politik. Sebenarnya dari empat tokoh ini itu pemikir filsafat semua, tapi mungkin terkenalnya ini bidang apa? Al-Farabi dia filsafat dan filsafat musik, logika, musik sakit, dari sakit dan sosiologi dan sejarah. Jadi itu pengaruhnya, pemikirannya digunakan sebagai dasar ilmu sosial modern. Nah, ilmu sosiologi, ilmu sosial dan sejarah itu dipengaruhi dari atas dua pikiran dari Ibnu Khaldun ini di ilmu modern sejarah. Jadi pengaruh ilmu Islam dan Cina sudah ada termasuk angkatan dipakai sampai sekarang. Dan kedokteran Islam menjadi kedokteran Islam menjadi universitas sejarah. Ini dunia lagi. Jadi sekarang sudah jelaskan. Kenapa yang kelima? Saya di rumah tempat penemuan atau penelitian ini Pak di zaman dinasti Abbasiyah. Tanpa menjadi zaman Abbasiyah. Satu zaman semua ya Pak? Tidak, sebenarnya tidak. Dalam itu zaman mungkin di zaman ini Pak, ini kan kita belajar tentang budaya. Seingat saya, kemajuan peradaban Islam itu ada di zaman dinasti
umat Abbasiyah, beberapa rumahnya Pak Abbasiyah, yang sampai munculnya Abbasiyah. Nah, 4 imam juga dari Abbasiyah pun atau kalau dulu ini masih ada yang berulang dari Abbasiyah pun dari Abbasiyah semua berulang. Walaupun di tahun yang berbeda, ya. Karena mereka bahasa Ramadan mereka gitu. Tapi cara-cara mereka tetap eksis sampai sekarang. Jadi sekarang bilangkan kalian sebutkan terkait siapa sih tokoh Islam dari tempat ini yang paling berpengaruh menurut kalian dan alasannya kenapa? Satu saja, karena sudah kamu tidak jawab jelaskan. Jawab menjawab. Baiklah. Jadi saya mengambil ilmunya di kedokteran. Alasannya banyaknya penemuan atau karya-karyanya diambil dan diterapkan atau lebih diperluas lagi Pak, di dalam kedokteran. Jadi sampai dipakai sampai juga ada yang harus dibilang. Oke, menurut saja yang paling berpengaruh dan alasannya kenapa? Menurut saya, dia memiliki cara yang berpengaruh. Bapak, kalau Pak Nabi, ini Pak, beliau boleh dijelaskan kenapa Pak Nabi lebih mendominasi menurut dia. Karena saya ini mau buktikan apa nih? Logika dan berapa yang apa? Kenapa dia? Oh, jadi dia itu merasa pikiran-pikiran orang pada itu berpikir kritis, berpikir secara logika. Betul. Ada apa? Jadi ada. Jadi kesimpulannya, masa kemasan Islam menjadi pada tahap 8 sampai 12 Masehi. Ilmuwan Muslim seperti Al-Tawawi ini, Kristina Al-Farabi dan Ibnu Khaldun memberi sumbangan besar pada ilmu dunia. Ilmu pengetahuan Islam sangat besar terhadap perkembangan sains modern. Kemahangan untuk ilmu adalah melalui utama yang harus kita ikuti. Jadi bukan kemahangan untuk belajar, karena manfaatkan dalam bodoh diri. Iya, Allah. Jadi kalau para ilmuwan Islam bisa memberi sumbangan besar pada dunia, kita sebagai generasi muda juga semangat untuk ilmu. Siapa tahu di antara kalian ini juga ada yang akan menjadi ilmuwan hebat di masa depan. Jadi terkait materi pada hari ini saya cukupkan. Apabila ada salah kata yang maaf kepada keluarga yang manapun, silakan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi tugas perorangan, kalian buat ringkasan 2-3 halaman terkait tokoh-tokoh Muslim yang berpengaruh. Yang isinya itu namanya, tanggal lahir atau mungkin zaman kapan dia eksis, terus bidang ilmu punya apa, karya-karya terkenal dia itu apa, pengaruhnya bagi Islam dan dunia modern itu apa. Jadi silahkan buat ringkasan 2-3 halaman terkait tokoh-tokoh Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak.